Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Muhammad Zaini Al-Wahyu, izinkan saya Febrianto Firdaus ingin mempersembahkan presentasi sebagai tugas UTS saya dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Dalam hal ini, saya akan membahas buku yang berjudul Filsafat dan Teori Kepemimpinan karya Dr. Wendy Sepmadi Hutahayan. Langsung saja. Di bab pertama beliau membahas tentang kepemimpinan. Menurut beliau, kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, serta kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok. Pemimpin memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Kepemimpinan merupakan seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Pemimpin dapat menunjukkan dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang disetujui oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat pada situasi tertentu. Di buku ini juga dijelaskan tentang teori pemimpin. Setidaknya ada 3 teori yang menjelaskan munculnya pemimpin, yaitu yang pertama teori genetis, di mana teori genetis ini menerangkan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, melainkan lahir jadi pemimpin oleh bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, atau yang secara khusus. Yang ketiga, secara filsafat, teori tersebut menganut pandangan deterministis. Yang kedua ialah teori sosial, yaitu lawan dari teori genetis. Dalam teori ini, pemimpin itu tidak tidak dari lahir, melainkan pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk. Jadi tidak terlahirkan begitu saja. Dan juga setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Kemudian yang ketiga ialah teori ekologis atau sintetis. Teori ini muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut, di mana teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai dengan tuntunan lingkungan atau ekologisnya. Di buku ini juga membahas tentang kelebihan yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu diantaranya yang pertama kapasitasnya. Seorang pemimpin harus cerdas, harus memiliki kewaspadaan, harus memiliki kemampuan berbicara, dan memiliki kemampuan menilai. Yang kedua ialah seorang pemimpin harus mempunyai kelebihan dalam bidang prestasi, seperti gelar akademis, dalam gelar ilmu pengetahuan, prestasi dalam bidang olahraga atau atletik dan sebagainya. Yang ketiga ialah tanggung jawab, yaitu bisa mandiri, inisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul. Yang keempat ialah partisipasi. Seorang pemimpin harus aktif, memiliki sosialitas yang tinggi, mudah bergaul dengan orang sekitar, kooperatif, suka bekerja sama, dan mudah untuk menyesuaikan diri. Yang lima juga seorang pemimpin harus memiliki kelebihan dari segi status, yaitu mulai dari kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, atau dari segi kepopuleran, atau dengan ketenaran orang tersebut. Yang kelima yang kita bahas ialah fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan sebagai berikut, yaitu yang satu memprakarsai struktur organisasi. Kedua, menjaga adanya koordinasi dan integrasi dalam organisasi supaya semua beroperasi secara efektif.
Yang tiga, merumuskan tujuan institusional atau organisasional dan menentukan sarana serta cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, mengatasi pertentangan serta konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang. Yang kelima, mengadakan revisi atau perubahan atau inovasi pengembangan dan juga penyempurnaan dalam sebuah organisasi. Dalam buku ini juga dibahas tentang tipe dan gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama kepemimpinan demokratis, yaitu kepemimpinan yang dapat mewadahi semua kepentingan orang yang dipimpin, sehingga mereka merasa keinginannya dapat terwadahi oleh pemimpinnya. Yang kedua, kepemimpinan karismatik, ialah kepemimpinan yang disegani karena ketokohannya, perilakunya, sehingga dapat memberikan perintah dan contoh kepada orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan pemimpin yang menginginkan semua keinginannya dan perintahnya harus dipenuhi tanpa harus memahami kepentingan orang yang dipimpin. Yang keempat, kepemimpinan militer, yaitu pemimpin yang dapat memerintahkan bawahannya dan orang tersebut wajib melaksanakan perintah atasannya berdasarkan asas komando. Yang kelima, kepemimpinan paternalistis, yaitu pemimpin yang tumbuh karena kemampuan memberi contoh dan teladan bagi orang dalam organisasi tersebut. Sedangkan yang keenam ialah kepemimpinan yang birokratis, yaitu kepemimpinan yang terbentuk karena hierarki kepangkatan dan jabatan dalam suatu organisasi, di mana pangkat lebih tinggi dapat memerintah dengan pangkat yang berada di bawahnya. Kemudian kriteria seorang pemimpin setidaknya ada 5, yaitu 1, menerima tanggung jawab. Yang kedua, kemampuan untuk bisa perspektif. Yang ketiga, bersikap objektif. Kemudian 4, bisa menentukan prioritas. Dan 5, kemampuan berkomunikasi. Nah, seorang pemimpin juga salah satu tugasnya ialah pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan bisa dilakukan melalui proses-proses, di antaranya yang pertama, proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara kebetulan. Yang kedua, pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu, antara lain dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi, personil yang tersedia, situasi lingkungan yang akan digunakan untuk melaksanakan keputusan yang diambil. Ketiga, sebelum suatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikat dari masalah tersebut harus diketahui dengan jelas. Keempat, pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan coba-coba, tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul. Yang kelima ialah keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil dari berbagai alternatif yang ada setelah berdasarkan pertimbangan yang matang. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki dasar-dasar dalam pengambilan keputusan. Di antaranya yang pertama ialah intuisi, yaitu pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu dan dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Yang keempat, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenangnya biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Yang kelima ialah berdasarkan logika atau rasional. Pengambilan keputusan berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan.
Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu. Dan yang terakhir kesimpulannya, buku Filsafat dan Teori Kepemimpinan karya Dr. Wendy ini menawarkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara filsafat dan teori-teori kepemimpinan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan analitis, buku ini mengajak pembaca untuk mengeksplorasi berbagai konsep dasar dalam kepemimpinan yang selama ini mungkin hanya dipahami secara praktis, namun jarang dihubungkan dengan landasan filosofis yang kuat. Secara keseluruhan, buku Filsafat dan Teori Kepemimpinan adalah karya yang sangat penting bagi mereka yang ingin menggali lebih dalam tentang konsep kepemimpinan dan perspektif filosofis. Buku ini menawarkan wawasan yang berharga dan relevansi yang tinggi, baik untuk mahasiswa, dosen, maupun praktisi kepemimpinan yang ingin memahami dasar-dasar yang lebih mendalam dan teori-teori yang ada. Dr. Wendy Sepmadi berhasil menciptakan sebuah karya yang memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana filsafat dapat membentuk pandangan dan tindakan seorang pemimpin dalam dunia yang semakin kompleks. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.